Lakukan. Kak Wen. Dari mana datangnya preman kecil ini? Berani mukulin aku? Di bawah komando Master Rong. He Dongsheng diperintahkan untuk mengantar uang kepada Nyonya. 1 juta. Tidak kurang 1 sen pun. Kenapa kamu datang terlambat? Ada beberapa hal yang tertunda. He Dongsheng. Kupikir siapa ini? Ternyata tukang becak. Sok-sokan apa di sini? Kak Hao. Tidak tahu beraninya Kak Hao, berani tidak sama aku ini. Tukang becak. Tarik taruhan. Asalkan kamu bisa keluarkan uang, bilang, mau main apa? Poker? Atau dado? Gak seru. Hai. Mahjong, Paigao, Mezen Slot, Roulette. Di sini ada semua. Gak seru juga, kasino kamu segede ini. Gak ada yang baru sedikit pun? Kamu datang buat bercandain aku? Jangan buru-buru. Aku bawa barang sebesar ini. Buat main sama kamu cuma kasih proyek-proyek membosankan itu, ngejebak aku. Perjanjian pengalihan Haoting. Asheng, kamu gila. Langsung taruhan sebesar ini? Bilang, kamu mau main gimana? Kita sederhanakan aja, tebak kartu. Sekali putuskan kalau menang. Asheng, ini kan tempatnya Ahau. Dia pasti bakal curang. Curang apa yang perlu ditakutin? Aku juga bisa sihir. Sihir? Kamu yakin mainnya gini aja? Yakin. Oh. Tuan He, silakan. Tuan He, aku kasih tahu dulu, aku yang bankir. Kalau di babak ini seri, dianggap bankir menang, nggak masalah kan? Asheng. Aku tebak kartu ini. 3 hati. Baka. Kamu pasti kalah. Aku tebak ini Fangka. Sial, pasti kalah nih. Muka Rongye. Bakal malu karena kamu. Tunggu. Mau apa kamu? Saudara. Berani sekali ya. Lihat. Apa ini? Sebenarnya kamu mau apa? Aku mau kasino ini, buat balas dendam buat Rongye. Kasino bisa kuberikan. Tapi orangnya bayar dulu. Deal. Hebat juga kamu, ternyata benar 3 hati. Asheng, kamu beneran tebak benar. Keberuntunganku. Selalu bagus. Kasino ini jadi milikmu. Aku siapin kontraknya dulu. Tunggu. Kakak Ting, kenapa datang? Kasih kartunya. Jangan Kak Ting, nggak perlu kayaknya. Tiga hati. Kakak Ting, maafkan aku. Kakak Ting, kasihanilah aku. You're new. Nanti dibahas. Sendirian, berani bikin rusuh di tempatku. Karena berani datang. Hari ini jangan pergi. Cepat pergi. Godfather, kayaknya Kakak Ting dalam bahaya. Tenang, aku lihat dia sudah yakin menang. Asheng. Kakak Ting, berani taruhan sama aku? Taruhan? Nyawamu ada di tanganku. Mau taruh apa? Aku taruh kamu gak bakal bunuh aku, malah bakal baik-baik. Kasih kasino ini ke aku.
Mimpi siang bolong. Serang. Aku tahu siapa yang bunuh anak perempuanmu. Tunggu. Ulangi kata-katamu barusan. Aku bilang, aku tahu siapa yang bunuh anak perempuanmu. Fang Jiao Jiao. Matty. Kakak Ting, dia cuma tukang becak. Mungkin saja dia nggak pernah lihat wajah putri kamu. Jangan percaya dia. Asheng, kamu yakin gak salah? Tenang aja. Kakak Ting. Gak terasa reaksi kakak Hao agak terlalu tegang? Bohong. Kamu fitnah. Diam. Kalau kamu berani bohong, kamu tahu akibatnya. Aku berani bilang. Pasti ada buktinya. Betul. Ini memang kain dari baju jauh-jauh pas pulang ke Indonesia. Kain dari baju jauh-jauh pas pulang. Masa sih? Orangnya di Jalan Hongkou, di bawah pohon willow ketiga. Pergi. Sayap. Mending kamu nggak salah lihat. Nggak Raja Lipun. Nggak bisa selamatin kamu. Kalau nggak ada bukti kuat di tangan, mana berani kakak Hao ngomong sembarangan? Kamu, aku. Kakak Ting, dia cuma ngulur-ngulur waktu. Jangan percaya dia, Kakak Ting. Beneran kamu? Enggak, aku nggak tahu apa-apa, bukan aku. Bukan kamu? Katanya kamu beberapa hari lalu bilang ke semua orang. Kamu dapat cewek baru, ya? Betul nggak? Iya, bilang sih. Kamu, kalian. Jiao Jiao. Kakak Ting, dengerin penjelasanku, Kakak Ting. Nona besar tumbuh di luar negeri, aku beneran nggak tahu. Dia itu nona besar. Kalau aku tahu dia nona besar, 180 nyali pun nggak berani, Kak. Kakak Ting. Ampunin aku, Kakak Ting. Chen Yang Hao. Ayo, seret dia. Aku mau pelan-pelan nyiksa dia sampai mati. Kakak Ting, ampunin aku, Kakak Ting. Kamu siapa? Hidong Seng, bawahan Pak Rong. Bagus. Mulai hari ini, kamu berani dan cerdik, kasino ini milikmu. Orang sepertimu, suatu hari nanti, pasti akan sukses. Kerja bagus. Menaklukkan Hong Yun Low tanpa pertumpahan darah. Hebat sekali. Pilen. Bawa nona besar ke bawah. Baik. Jin Feng Huang. Gimana anak buah baruku ini? Jangan sombong dulu, urusan kita belum selesai. Sheng. Kali ini kamu berhasil dengan sempurna, jasamu besar, aku pasti memberimu hadiah yang besar. Terima kasih, Tuan Rong. Mari, aku perkenalkan, ini anak angkatku. Fu Wenfei. Wenfei. Dialah yang menyelamatkan nyawa ayah angkatku kemarin. Berani dan cerdik, pantas saja bisa selamatkan ayah angkatku. Ayah, tapi aku agak penasaran, seorang tukang tarik becak. Bagaimana dia bisa tahu kalau Chen Yong Hao yang membunuh? Iya, Asheng, soal ini. Bagaimana kamu tahu? Tuan Rong. Anda tidak tahu, kami para tukang tarik beca ini tidak punya keahlian lain, selain sering ke banyak tempat. Bertemu banyak orang. Chen Yong Hao. Saat mengubur mayat, kebetulan dilihat saudaraku. Aku cuma memanfaatkan situasi. Merancang jebakan ini. Berani dan cerdik, mulai hari ini. Hong Yun Low ini jadi milikmu. Lalu, lusa. Aku beli tempat tinggalmu, lain hari. Akan kuadakan pesta kemenangan untukmu. Terima kasih atas bimbingan Tuan Rong. Nyawa Hidong Seng ini, mulai sekarang, milik King Bang. Bagus. Tukang becak busuk.
Jangan kira punya kasino bisa berdiri tegak, perairan King Bang. Sangat dalam. Dalam sekalipun harus diseberangi, kalau takut tenggelam. Minggirlah. Mulutmu lancar sekali, semoga kemampuanmu juga sama. Oh ya, perempuanmu. Sangat segar. Kakak Cheng, kasihan aku, Kakak Cheng. Aku benar-benar nggak tahu dia adalah putri bos, Kakak Ting. Zhao Jiao berusia 8 tahun. Sudah pergi ke luar negeri bersama bibinya. Aku susah payah menunggu dia kembali dari luar negeri. Bahkan belum sempat ketemu. Langsung kamu bunuh Chen Yonghao. Cuma bilang nggak tahu, terus mau santai-santai aja. Lewatin masalah ini. Kakak Cheng. Kasihan aku, Kakak Cheng. Kakak Cheng, Kakak Cheng, kasihan aku. Kakak Cheng. Tenang aja. Aku nggak bakal bikin kamu mati. Aku mau pelan-pelan. Mina Examo. Aku mau kamu menderita lebih dari mati. Bisa nggak langsung kasih aku yang cepat? Kamu pikir kamu siapa? Berani nawarin syarat sama aku? Kakak Ting, aku bilang Kakak Ting. Bilang. Aku bilang. Kata Pak Rong, malam ini mau culik Golden Phoenix kan? Kok cuma cewek muda kayaknya. Ketahuan sama Golden Phoenix, jadi cari cewek muda buat gantian. Lihat nih cewek muda. Lumayan cantik, mending. Langsung di sini aja. Lepesan. Ayo sini, cewek cantik. Anak siapa ini? Berani ganggu kesenangan gue? Serang. Kak, tolongin aku. Mamaku itu. Gue peduli amat mamamu siapa. Biar gue puas dulu. Lepesan. Bos, ada kita juga. Buru-buru apa? Antri. Satu-satu. Kakak Ting, awalnya aku kira dia cuma cewek biasa, tapi kemudian aku lihat pengumuman orang hilang yang kamu pasang hari ini. Baru aku tahu dia putri bos, aku juga nggak berani lepasin dia. Apalagi kasih ke kamu, makanya aku bunuh dia. Chen Yonghao, berani banget kamu. Kamu pikir ngomong gini, aku bakal lepasin kamu? Mimpi. Siapa? Siap. Pakai semua alat siksanya. Sayap. Kakak Ting, ku beritahu, awalnya cewek itu. Lihat pengumuman orang hilang, kukira aku bakal lepasin dia. Kamu pikir aku bodoh? Aku tarik dia masuk lagi ke dalam rumah. Ku perkosa dia beberapa kali baru ku bunuh. Chen Yonghao, mati kau. Ternyata. Hari aku kirim orang jemput Jiao. Tetap ketahuan sama dia. Li, Raja Neraka. Aku takkan lepaskan kau. Tuan He, lama tak jumpa. Saudara, bicara baik-baik. Aku tak tahu salah di mana. Golden Phoenix, Nyonya Ting minta. Silakan, Tuan He. Suruh kalian undang Tuan He. Gini caranya? Kiliar. Nyonya Ting, perintah apa? Bilang saja. Ngapain nakut-nakuti orang kecil seperti aku? Dekat ya? Kalau gitu, aku minta maaf. Katakan langsung saja. Jangan berbelit-belit. Baik, aku mau kau bunuh Li Zhenrong.
Mana sanggup aku. Aku cuma tukang tarik beca. Tukang beca macam kau nggak biasa. Cuma beberapa kata. Dari tanganku, menang kasino paling cuan. Kasino itu di tangan Yerong. Kakap! Jangan sebut itu. Jujur saja, kematian anakku ada kaitannya sama dia. Kalau dia nggak mati, aku nggak bakal berhenti. Nyonya Ting, Yerong punya jasa besar padaku. Jasa? Cuma satu kasino doang. Kalau kau bunuh dia, semua asetnya, termasuk semua milikku, jadi milikmu. Bos Fang, perkataanmu agak berlebihan. Aku kelihatan bercanda? Aku bisa kasih kau terima uang muka dulu. Aku, Hidong Sheng. Walau asal-usul rendah, tapi punya hati nurani. Rongye sudah berbuat baik padaku. Aku tidak akan mengkhianatinya. Jangan sok-sokan. Aku, Fang Ting, di Shanghai. Bisa dibilang termasuk wanita cantik. Kamu malah nolak yang datang sendiri. Hidong Sheng, aku kasih waktu 3 detik. Pilihannya, kamu tidur sama aku, atau aku tembak mati kamu. Buktinya sudah kamu dapat. Boleh aku pergi sekarang? Rupanya, kamu sudah tahu semuanya. Aku tidak merasa punya daya tarik sebesar itu. Sampai-sampai Phoenix Emas yang terkenal di kota pelabuhan ini mau menyerahkan diri. Bagaimana menurutmu? Adik, aku merasa sekarang aku mulai. Minae Kaimo, jangan buru-buru dong. Setelah semuanya berhasil, aku akan menjadikanmu pria paling berkuasa di seluruh konsisi pelabuhan. Apa itu masih belum cukup membuatmu tertarik? Omong kosong. Kalau aku benar-benar mengkhianati Rongye, nanti, begitu wanita ini berbalik tidak mengakui, aku akan jadi kutu busuk yang diburu semua orang di konsesi pelabuhan. Baiklah, aku setuju denganmu. Tapi soal membunuh, aku butuh beberapa hari lagi untuk persiapan. Beberapa hari? 3 hari atau 5 hari? Masa bisa seakurat itu? Ini kan soal membunuh, bukan main-main. Apalagi yang dibunuh adalah Rongye, yang dijuluki Raja Kematian Hidup. Kalau hal ini ketahuan, kita berdua selesai. Baik, aku tunggu kabarmu. Dan juga menunggumu untuk memiliki aku. Ternyata tidak mudah dibodohi. Tunggu sampai aku selesai berurusan dengan Li Jinrong. Giliranmu berikutnya. Wanita bodoh Fang Ting itu. Kamu pikir dengan satu rekaman video bisa mengendalikanku? Asal aku beritahu Rongye duluan, yang mati nanti adalah kamu. Sheng, Rongye sudah lama menunggumu di kamar. Pergilah. Rongye, aku mau cari Sheng, ayah, ibu. Sheng, bukan maksudku menegurmu. Tapi kamu sungguh tidak berbakti. Lihatlah dirimu sendiri. Berfoya-foya di kota besar, orang tuamu dibiarkan menderita di desa. Betul sekali teguran Rongye. Aku tahu kamu sibuk, tak sempat merawat mereka. Makanya, aku sengaja menjemput orang tuamu. Mulai sekarang, akan ada orang khusus yang merawat kebutuhan sehari-hari mereka, termasuk makan 3 kali. Rongye, ini terlalu merepotkan. Biarkan aku saja yang... Kenapa? Tidak percaya padaku? Atau takut aku tak merawat dengan baik? Bukan maksudku. Kalau begitu, sudah diputuskan. Tadi kamu bilang ada urusan denganku? Kebetulan sekali, Rongye. Aku baru saja ingin minta izin sehari untuk pulang kampung menjemput orang tuaku. Tak disangka, Rongye sudah menjemput mereka lebih dulu. Urusan kecil saja. Rongye, ada orang penting yang mencarimu. Temani dulu orang tuamu sebentar. Aku masih ada urusan lain.
Ayah, ibu, kenapa kalian datang? Bos besarmu itu datang dengan beberapa mobil mewah. Menjemput kami. Katanya kamu sukses di kota. Dan mengajak kami tinggal di sini. Tapi dari raut wajahmu tadi, sepertinya ada yang tidak beres. Tidak apa-apa. Ayah, ibu, tinggallah di sini dengan tenang. Tidak akan ada masalah. Aku bodoh sekali, berpikir bisa jujur pada Raja Li. Dia sudah lama berkecimpung, mana mungkin orang baik. Aku ingin membantunya memperluas wilayah, tapi dia malah sudah menggenggam keluargaku. Raja Li, kalau begini, jangan salahkan aku berbalik. Jadi, kamu lihat sendiri dia masuk ke rumah Golden Phoenix. Dan menginap semalaman? Hong Ye, hamba melihatnya sendiri. Anak muda, sadat terlalu tajam muda pada, sifat terlalu liar muda hilang. Hong Ye, maksudmu, cari kesempatan untuk memberinya pelajaran? Katanya, dia tidak akur dengan Wen Fei. Memang ada sedikit perselisihan di antara mereka. Siapa? Adik, kamu kemarin benar-benar keren. Di depan Golden Phoenix. Kamu menangkan kasinonya. Kakak belum pernah melihat pria sekeren kamu. Oh, Kakak Wen. Sudah larut? Kenapa datang ke sini? Kenapa aku tidak boleh datang? Jangan-jangan di rumahmu ini ada perempuan lain? Tentu saja tidak. Syukurlah. Sudah kuduga kamu belum tidur. Ji Wen, ini sudah terlalu malam. Kalau sampai Yerong tahu, kita berdua selesai. Siapa yang suruh kamu datang terlambat? Baru saja menempatkan orang tua saya, jadi terlambat. Bicara sedikit lebih lama, pulang jadi telat. Saya datang hari ini untuk mengingatkanmu. Kemarin kamu pergi menemui Fang Ting, Yerong sudah tahu. Dia berencana agar anak angkatnya Fu Wenfei memberimu pelajaran yang baik. Ji Wen, kamu yang paling baik padaku. Asheng, aku sangat khawatir padamu. Li Chuilian itu buta mata, meninggalkanmu demi orang seperti Fu Wenfei. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Ji Wen. Kebaikanmu, aku ingat semua di hati. Baguslah. Asheng, bagaimana kalau kita Ji Wen, maksudmu aku paham, tapi sekarang, Yerong mengawasi ketat. Aku tidak beruntung menikmatinya. si tua itu sendiri tidak pakai, tapi masih mempertahankan posisinya. Oh ya, Fang Ting selama bertahun-tahun bisa bertahan di konsesi Hong Kong. Pasti bukan orang sembarangan. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Orang yang berani berayun-ayun di antara Yerong dan Fang Ting. Akhirnya, sangat menyedihkan. Ji Wen. Aku paham, terima kasih. Tak disangka. Orang yang paling baik padaku, ternyata Ji Wen. Apapun baju yang aku pakai. Informasi selalu muncul tepat waktu di saku saya. Fu Wenfei, anak angkat Raja Neraka Li, Li Jinrong. Sombong dan arogan, sangat iri hati. Raja Neraka Li menyuruh Fu Wenfei memberi pelajaran pada He Dongsheng. 3 hari lagi, kepala detektif Tionghoa yang baru akan inspeksi Shanghai. Klub malam Fu Wenfei jadi salah satu tempat kunjungannya. Fu Wenfei diam-diam maksa menyinggung kepala detektif Tionghoa tanpa sadar. Benar juga, tahu lawanku selanjutnya. Informasi ini muncul setelah Fu Wenfei dan berkaitan erat dengannya. Tunggu. Beberapa hari kemudian, kepala detektif Tionghoa pergi ke klub malam Fu Wenfei dan malah ditipu olehnya. Kak, kau cari aku? Aku kira setelah kau masuk King Bang. Kau lupa sama Semi Wasahira. Tentu saja tidak akan lupa. Semua saudara yang berasal dari keluarga miskin, aku ingat. Kak,
Terima kasih. Baiklah. Kali ini aku panggil kau, ingin minta tolong. Silakan katakan. Kak, serahkan padaku, pasti akan kuselesaikan dengan baik. Ambil ini. Bukan Kak ngapain? Urusan ini nggak butuh uang sebanyak ini. Ambil saja. Sisanya, belikan orang tua makan dan pakai. Kak, nanti lihat saja bagaimana caraku. Oke, aku sibuk dulu. Sheng. Lama tidak bertemu. Ada apa cari aku? Sheng, dulu aku yang salah. Jangan marah lagi, ya? Kamu tahu salah? Atau malah dibuang sama Fu Wenfei? Fu Wenfei si brengsek itu bukan manusia. Sheng, aku tahu kau yang paling baik padaku. Kau bilang, nanti setelah kau punya uang, kau akan ajak aku tinggal di PAC Hotel. Rumah besar macam itu, aku bodoh, aku salah padamu. Sikap sombongmu dulu mana? Sekarang dibuang baru ingat aku. Sheng, aku salah, aku bersalah padamu. Kalau kau nggak percaya sama aku hari ini. Aku serahkan diriku padamu. Mulai sekarang, aku adalah perempuanmu. Anak ini, mau pura-pura berbaikan dengan Li Cuilian. Untuk menjebakku. Belalang sembah menangkap jangkrik, burung pipit di belakangnya. Benarkah? Tentu saja. Lalu tunggu apa lagi? Sekarang kita mulai. Sheng, kamarmu sudah berapa lama nggak dibersihin? Bukannya kau bilang, kau akan ajak aku tinggal di tempat yang bagus? Kami tidur di kasur empuk dengan karpet merah. Ayo ke PAC Hotel, kalau kamu ikut aku. Aku nurut semua. Ini, Masih ragu apa? Masa kamu nggak mau coba rasanya perempuan? ayo, ke PAC Hotel sekarang. Kenapa? Hotel ini kelihatannya mahal banget ya. Gimana kalau kita pulang aja? Jangan pergi dong. Cupu ya tetap cupu, meski udah punya duit. Gini deh, biaya hotelnya aku yang bayar. Anggap aja. Aku minta maaf sama kamu. Beneran? Ayo. Tunggu dulu. Hajar habis-habisan, kalau ada masalah. Aku yang tanggung. Ngerti? Alian. Abang kangen banget sama kamu. Sini. Cium dong. Tadi dua orang itu masuk kamar mana, Pak? Hal kayak gini nggak boleh ditanya. Di mana tepatnya? Pak, kamar 303, ini kuncinya, silakan. Ayo. Kok Feige belum datang juga? Kalau gini terus, aku bakal dia. Feige datang. Hidong Shang. Nggak nyangka kan? Kamu jatuh ke perangkapku. Hidong Shang APA? Siapa kamu? Nena Hidong Shang? Aku nggak kenal. Hidong Shang APA? Kilyar. Aku telepon polisi nih. Fei GE. Masih panggil Feige? Feige, kamu salah kamar. Kamu tahu dari mana? Aku tahu banyak hal. Hari ini kamu kerja sama dengan Fu Wenfei buat jebak aku. Untuk nipu aku habis-habisan. Kamu tahu semuanya? Hidong Sheng, kamu mau apa? Santai aja, aku gak tertarik sama kamu, jorok. Jangan berhenti, teriak terus. Kalau teriakannya nggak memuaskan, aku bakal telanjangin kamu dan buang ke jalanan. Ayo tunjukkan pada semua orang wajah silam ini. Lepaskan aku, Hidong Sheng. Dasar bajingan kau. Kak Fei. Mana dia? Hidong Sheng, kau di mana sebenarnya? Kak Fei, aku di sini. Kak Fei, tolong. Hidong Sheng, kalian siapa? Hidong Sheng mana? Bosku lagi urusan di dalam, orang asal-asalan. Minggir, enyo kau. Tahu saya paraku? Aku peduli siapa kau? Hari ini, meski dewa turun sekalipun, nggak bakal ngaruh. Saudara-saudara, kebaktia. Berhenti. Kak Fei, jangan jurjan aku.
Hidong Sheng, berani sekali kau. Sengaja atur pacar buat merayu aku. Lalu atur banyak saudara sambut Kak Fei. Gak usah terlalu sopan, deh. Tadi keributanku, Kak Fei denger enak gak? Hidong Sheng. Berani coba ulangi. Aku bilang, cewek lu biasa aja, gue gak suka. Saudara-saudara, tebas dia. Kak Fei, jangan buru-buru. Saudara-saudara, biar Kak Fei dengar suaranya. Hello Kak Sheng. Kak Fei, di bawah paling nggak 560 orang. Anak ini, dari mana datangnya sebanyak ini? Hidong Sheng. Kali ini aku maafin dulu, tunggu aja. Kak Fei. Dasar pelacur, minggir. Kak Fei. Kok pergi sih? Iya, emang bukan cewek baik-baik. Saudara-saudara, hari ini kalian sudah capek. Aku Asyeng janji, pasti gak akan lupa daratan. Hari ini saudara-saudara dukung aku pasti gak akan mengecewakan kalian. Aku mau tunjukin ke orang-orang kelas atas itu. Lihat, kita tukang narik beca juga bisa punya harga diri. Hidup layaknya manusia. Makasih Kak Sheng. Kak Sheng, Kak Sheng. Kak Sheng datang. Semuanya. Maaf kurang perhatiannya. Makan minum yang enak. Selamat ya. Tunggu dulu, lu cuma tukang narik sialan. Nggak lihat muka sendiri di kencingan? Berani-beraninya mau ke meja utama. Gedung judi Hongyun ini daerahku, pestanya hari ini aku yang traktir. Kenapa? Fei merasa saya tidak pantas? Kau rasa dirimu pantas? Senior yang duduk di sini adalah bawahan ayah angkat. Beberapa ketua yang mengelola tempat kami. Bagaimana denganmu? Hanya pekerja rendahan yang melayani orang. Apa alasanmu duduk bersama kami? Botol anggur ini. Untuk menghormati kebaikan Tuan Rong yang telah mengenali kemampuan saya. Jika bukan karena Tuan Rong, saya seumur hidup tetap saja pekerja rendahan. Untuk Tuan Rong, sekarang, saya bertindak atas nama Tuan Rong. Untuk mendidikmu anak durhaka ini. Apa yang kamu katakan? Duduk. Apa kata Tuan Rong kamu anggap angin lewat telinga? Ini akibatnya jika tidak menghormati Tuan Rong, Fei Ge. Hari ini saya mau duduk di tempat ini. Siapa yang keberatan? Sheng Ge, silakan duduk. Silakan semua duduk. Memang pantas disebut orang yang naik dari lapisan bawah, impulsif tapi berani. Ayo kita pergi. Mari kita ciutkan nyalinya sedikit. Tuan Rong datang. Ada yang keberatan? Tidak ada masalah. Tahu kenapa kamu dipukuli? Asyeng adalah orang Tuan Rong. Tuan Rong mau hancurkan itu ya boleh saja. Tidak butuh alasan. Fei, lihat kan? Dia orang yang paham aturan. Nanti kamu harus banyak belajar dari dia. Iya, pukul kamu 3 kali. Ini adalah aturan. Ketika bos menerima orang masuk golongan, harus melewati tahap ini. Mulai sekarang, kamu adalah orang kita sendiri. Asyeng, kamu tidak akan benci saya kan? Aturan memang aturan, tapi masih tergantung waktu dan tempat. Memilih untuk memukul saya di depan semua orang, kemungkinan besar tujuannya adalah ingin ciutkan nyaliku. Membela Fuan Fei kan? Tuan Rong, Anda yang menerima saya masuk golongan, saya justru berterima kasih. Bagaimana mungkin saya benci? Saya perkenalkan Sekre Resmi kepada semua orang. Dia, yang beberapa hari yang lalu datang sendirian dan berhasil merebut gedung Hongyun Low ini. Hidong Sheng, mulai sekarang kalian semua bertemu dia harus panggil Sheng Ge. Dengar tidak? Sudah dengarkan? Cepat panggil Sheng Ge.
Setiap pengkinat masang mati di dalam gang kita. 01 posisi ketua sektoran. Sebenarnya, saya sudah punya calon. Yaitu anak angkat saya Afei, jasa-jasanya selama bertahun-tahun. Semua juga sudah melihatnya. Tapi sekarang Asheng sudah merebut gedung Hong Yun Low ini untuk saya. Sudah mempermalukan Golden Phoenix dan membalaskan dendam saya, jasa besar ini. Maka harus ada hadiah. Jadi, saya rasa posisi kepala cabang ini dipersengkin oleh mereka berdua. Bagaimana pendapat kalian? Tidak ada keberatan? Baik. Batas waktu 1 bulan. Dalam 1 bulan. Siapa yang pabriknya paling untung, dialah yang jadi kepala cabang. Ayah angkat, saya keberatan. Apa keberatanmu? Gedung judi Hong Yun sebenarnya milik Golden Phoenix. Golden Phoenix tidak akan diam saja. Dia cuma supir bajai bau. Pendatang baru tanpa dasar, pasti tidak bisa jaga gedung judi Hong Yun. Cuma akan mempermalukan ayah angkat. Lebih baik langsung serahkan ke saya. Mesak akal juga. Kalau kasino yang baru menang langsung hilang. ITU benar-benar memalukan. Sheng. Bagaimana pendapatmu? Ini pasti rencana Li Jinrong dan Fu Wenfei yang sudah disepakati sebelumnya. Bahkan jika saya tolak, mereka pasti punya alasan lain. Kebetulan, saya memang berencana tukar dengan klub malamnya. Kakek Rong, demi harga diri Anda, saya bersedia. Baik, sudah diputuskan. Dengar-dengar Li Jinrong. Hari ini demi anak angkatnya, mempermalukanmu di depan umum. Dan mengambil gedung judi Hong Yun dari tanganmu. Hal yang terjadi pagi ini, Kak Ting sudah tahu sorenya. Artinya di sisi kakek Rong ada orang sendiri. Li Jinrong ini, di permukaan terlihat besar hati. Tapi sebenarnya pisik. Kalau kamu serius, bisa selidiki. Lihat saja selama bertahun-tahun ini. Beberapa orang di sekitarnya yang berkemampuan dan suka menonjol. Apakah semuanya mati tidak wajar? Saya berbeda. Saya kan seorang wanita. Lambat laun, pasti butuh sandaran juga. Bukankah saya sudah ada di pihakmu? Saya ingin kamu tulus padaku. Masa kamu? Padaku, tulus? Coba sentuh hatiku. Saya ingin kamu bantu saya. Katakan. Fu Wenfei menyerahkan klub malamnya padaku. Dia pasti akan menghalangi. Saya harus siap-siap. Dari saluran saya ketahui, dia sepertinya akan main dengan rokok dan minuman. Saya mau tanya, apakah kamu punya saluran rokok dan minuman yang bagus? Saya tahu. Kamu ingin saya jadi perantara. Tidak perlu. Burung terbang meninggalkan jejak. Asal kamu yang tampil. Pasti ada jejak yang bisa dilacak kakek Rong. Kamu cukup beri saya cara kontaknya. Yang detail, saya yang urus. Memang pantas jadi pria pilihanku. Tapi saya ingatkan kamu. Orang ini tidak biasa, bukan sekadar masalah uang. Saya mengerti. Dari sisi dana, butuh bantuan keuangan? Saya punya cara. Kak, semua saudara sudah sampai. Suruh mereka semua masuk. Hello Kak Sheng. Saudara-saudara, saya pernah bilang, akan membuat kalian hidup enak. Klub malam ini, kalian juga lihat, Pak Rong percayakan pada saya. Saya baru cek laporan, operasi normal, laba bersih sehari. Minimal $3.000. $3.000. Kami narik becak sehari, cuma $0.50. Saya, Asheng, bukan orang yang makan sendiri. Ini perjanjian saham. $3.000 ini. Saya rencananya bagi sama kalian. Yang mau ikut modal. Silakan datang sekarang. Kak, saya ikut Anda. Hari ini saya bawa modal nikah. Kak Sheng. Jangan berdesakan, semua dapat bagian. Emas pertama. Datang. Saudara-saudara, klub kita hari ini pertama kali buka. Harus kerja keras. Ya, Kak Sheng. Baik Kak Sheng. Serius banget ya?
Kalian berdua, sibuk di dalam saja. Hari ini ada tamu besar datang. Saya mau kasih kesan bagus padanya. Tamu besar? Siapa? Nanti kamu tahu. Kak Sheng Burek. Kawan orang kita sendiri, bicara langsung saja. Kak Sheng, saya perlu agak perintah Anda. Periksa stok rokok dan minuman, ternyata semua palsu. Berapa bahkan sudah kadaluarsa, sama sekali tidak bisa dipakai. Pemasok juga bilang, katanya, tidak akan kerja sama lagi dengan kita. Pasti ulah Fu Wenfei. Saya mau adukan ke Pak Rong. Kak Wen. Fu Wenfei itu anak angkat Pak Rong. Saya bertengkar dengannya. Menurutmu Pak Rong akan membela saya? Sheng, hari ini buka, saya bawa beberapa saudara. Datang dukung kamu. Kenapa, tidak senang? Tentu senang. Baguslah, tidak sia-sia niat baikku. Tanda tangan saja. Ini. Aku dengar, rokok dan alkohol di sini ada yang sudah kadaluarsa. Atau palsu. Sebagai saudara seperguruan, aku tak bisa diam saja. Barang-barang ini, harganya $3.000 perak. Mengingat hubungan kita, aku jual ke kamu. Perak. Tidak ada keberatan kan? Fu Wenfei. Rokok dan alkohol di toko ini pasti ulahmu, kan? Jangan sembarangan bicara. Kalau harga sakit, harganya bukan segini lagi. Niat baik Fei gak aku hargai. Tapi, di klub malam kami, rokok dan alkohol tidak kadaluarsa, apalagi palsu. Kalau tidak ada urusan lain. Lagi. Benar tidaknya? Kamu yang tahu. Paikera milet saja percuma. Kalau nanti buka dan ketahuan kamu menipu tamu. Dengan rokok dan alkohol palsu ini. Bisnis kalian mau bagaimana? Urusan klub malam kami, tak usah orang luar ikut campur. Hari ini klub malamku buka. Kalau Fei mau menghabiskan uang. Selamat datang. Kalau mau cari masalah, jangan salahkan aku. Kukira kamu orang yang pintar. Tak disangka, demi uang sedikit, kamu noda reputasi sendiri. Kalau begitu, sajikan rokok. Sejik in Iraq. Hari ini aku yang urus kamu. Sheng, gimana sekarang? Perkirakan waktunya. Sudah hampir. Cepat sajikan rokok dan arak. Rokok dan arak datang, Kak. Pesanan rokok dan arakmu sudah sampai semua. Mas Hill, aku sudah beritahu semua toko rokok dan alkohol di jalan ini. Tak mungkin jual ke kalian. Ini pasti barang kelas 2. Ini semua barang pilihan yang kubeli mahal, Fei Ge. Coba periksa. Ini. Mutai kualitas terbaik, Fei Ge. Rasanya gimana? Ada juga ini. Anggur barat, Luzo Lao Jiao, Si Feng Jiu. Dakian Men, San Pao Tai, dan Lao Dao Pai. Semuanya barang pilihan, Fei Ge. Barangku ini. Lebih bagus dari stokmu, kan, Sheng? Taruh semua barang kita di rak. Mari buka dan sambut tamu. Sayap. Ayo, semua pelan-pelan. Tukang tarik brengsek. Kali ini kau beruntung. Lain kali ketemu lagi. Tunggu saja. Maaf, dengan info ini, aku akan selalu beruntung. Dan aku juga tahu, sebentar lagi kamu bakal sial besar. Datang. Dua Tuan, pertama kali kesini. Kebetulan hari ini, kita baru pesan batch rokok dan minuman kelas atas. Minuman impor, Baijiu, anggur, lalu San Pao Tai, Dakian Men. Lao Dao Pai, semua barang kualitas terbaik. Bagus, semua rokok dan minuman enak. Selain itu, pertunjukan musik dan tari kami juga nomor 1. Mau pesankan ruang VIP yang elegan untuk kalian berdua? Baik. Tuntun jalan. Berhenti. Kamu bilang aku? Bukan kamu yang kubilang. Lalu siapa? Morrison. Bilang apa? Coba ulangi. Aku bilang. Klub malam ini bagus ya. Banyak rokok dan minuman enak. Wen Fei, kamu tamat. Hati-hati bicara. Kamu siapa? Berani-beraninya sama kami. Nah, bilang aja kita gak ada dendam. Cuma karena aku puji klub malam ini, kamu mau mukulin aku? Mukulin kamu kenapa? Kamu cuma sampah masyarakat kelas bawah. Mukulin kamu aja udah anggap kamu layak. Wen Fei. Kamu punya masalah sama aku, itu urusan kita berdua. Kamu tanpa alasan mukulin tamuku. Langsung minta maaf sama tuan ini. Kalau enggak, percaya enggak? Aku bikin kamu masuk berdiri, keluar terbaring. Suruh aku minta maaf sama orang rendahan kayak gini? Kamu cuma lagi hoki dikit, kebetulan disukai bapak angkat.
Tukang tarik becak doang. Sok penting banget. Coba aja kalian sentuh aku hari ini. Tukang becak. Ini dia yang belakangan. Tenar banget, geng King Bang Asheng. Peringatan terakhir. Meski kami orang bawah, kami juga punya harga diri. Bukan tipe yang bisa dizalimi tanpa balas. Minta maaf. Bagus. Miskin tapi tegar, tekad tak pernah pudar. Anak muda bagus. Sayang kok banyak omong. Aku. Sayang, lepaskan aku. Nanti ku bunuh kamu hari ini. Mana aku? Gaya lo. Bapak angkatmu aja. Li Yama datang, ketemu aku juga gak berani ngomong gitu. Berani serang kepala detektif Tionghoa? Masak penjara dulu, tinanjan diri. Kamu kepala detektif Tionghoa? Jangan main sandiwara di sini. Mana ada kepala detektif Tionghoa datang ke klub malam kumuh gini? Lepaskan aku. Detektif Leluo, masih mau bunuh aku? Detektif Le, maaf. Aku minta maaf. Soal mukulin kamu tadi, salah aku. TAPI. Bapak angkatku itu Li Yama. Kamu gak mungkin gara-gara hal kecil gini, berantem sama dia kan? Iya kan? Di kota ini, Li Yama gak bisa ancam aku. Bawa dia pergi. Hukum penahanan 1 bulan, karena serang polisi. Berani ya? Tunggu saja. Sudah ketemu kepala Inspektur Lei. Santai saja, cuma inspeksi rutin. Tokomu memang bagus. Rokok dan minuman keras. Semua barang pilihan top, nggak ada yang tipu-tipu pelanggan. Apalagi ucapanmu tadi, orang miskin pun punya harga diri. Sang kemenyan hatiku. Kepala Inspektur Lei, Anda terlalu memuji saya. Saya cuma orang kasar, nggak sebagus yang Anda bilang. Cukup rendah hati ya. Nggak rendah diri, pinter, tahu diri. Cocok denganku. Ke depan, kalau ada masalah apapun di Shanghai, bisa cari saya. Akhirnya dapat koneksi dengan kepala Inspektur Lei. Nanti kalau ada masalah, ada jalan keluar lagi. Orang penting yang kamu maksud, itu kepala Inspektur Lei? Itu yang bahkan Li Simaut. Harus hormat dia. Gimana kamu tahu pergerakannya? Rahasia. Kak Sheng, bos Rong kasih pesan, suruh kamu ke sana sekarang. Saya berangkat sekarang. Bos Rong, Anda cari saya? Sheng, sekarang kamu jadi jagoan ya. Bisa nyambung sama Lei Luo. Bos Rong, maksud Anda apa? Saya juga baru pertama kali ketemu Inspektur Lei hari ini. Kalau gitu, Wen Fei ditangkap masuk kantor polisi. Benar-benar nggak ada hubungannya sama kamu? Beneran nggak ada hubungan. Kak Fei temperamennya terlalu meledak. Kepala Inspektur Tionghoa berani dia pukul. Itu kan sama aja. Macam cari mati. Sorot mata nggak menghindar, nggak kayak bohong. Apa saya terlalu curiga? Baik, duduk. Jangan salahkan saya banyak tanya. Soalnya Lei Luo ini terlalu keterlaluan. Belakangan terus-terusan periksa lapak kita King Bang. Karena kamu sudah dapat koneksi sama Lei Luo. Ya tolong selamatkan Wen Fei. Bisa nggak? Bos Rong, saya orang kecil. Di depan orang besar. Kayak kepala Inspektur Lei, saya takut nggak bisa nyampein kata-kata. Status beda, ini susah. Asal kamu bisa selamatkan Wen Fei. Nanti, posisi ketua kelompok ini jadi milikmu. Terima kasih Bos Rong. Dengan ucapan Anda ini, Asheng rela taruh nyawa. Pasti bawa pulang Kak Fei untuk Anda. Oh ya, kamu masih tinggal di kota tua kan? Belakangan ini, aku baru saja menerima sebuah villa pemandian air panas, lingkungan, dan semuanya bagus. Mulai sekarang, kamu pindah dan tinggal di sana. Terima kasih atas kebaikan Rong Ye, tapi aku langsung saja bicara, Rong Ye. Sekarang aku sudah jadi ketua Tang. Anda juga memberi aku villa pemandian air panas. Orang tua, selama ini tinggal di tempat Anda, terlalu merepotkan Anda. Aku ingin membawa mereka berdua untuk tinggal bersamaku. Rong Ye, bagaimana pendapat Anda? Kenapa? Tidak percaya padaku? Sekarang Tidak bisa merawat mereka dengan baik? Dongsheng tidak berani. Begini saja, lusa kebetulan adalah ulang tahunku. Kamu juga sebentar lagi akan naik jadi ketua Tang, 2 kebahagiaan sekaligus. Kita akan mengadakan pesta di villa pemandian air panasmu. Pada saat itu, bawa orang tuamu ke sini, kita kumpul-kumpul dengan baik. Semua terserah Rong Ye mengatur.
Masalah Wen Fei. Kamu harus segera menyelesaikannya. Si rubah tua. Apa maksudnya memberi villa pemandian air panas sebagai rumah baru? Kamu pikir aku bodoh? Jelas-jelas ingin menempatkanku di bawah pengawasannya. Lei Luo, kepala detektif Tionghoa Shanghai, yang ganas dan kejam. Dikenal sebagai pembasmi kejahatan. Belakangan ini sedang menyelidiki sebuah kelompok yang merampok emas, dipimpin oleh Scarfage Qiang. Membunuh, merampok, berbuat segala kejahatan. Kelompoknya bersembunyi di pabrik tua di Zabei. Semua, berhenti dulu. Shengge, perintah Anda? Keadaan orang tuaku, kalian semua seharusnya sudah tahu. Entah disembunyikan di mana oleh Rong Ye. Aku butuh kalian. Cari beberapa saudara yang bisa dipercaya, sebagai jaringan untuk menyelidiki. Harus temukan keberadaan mereka. Oh ya, saat mencari. Hati-hati. Hindari sampai diketahui oleh Rong Ye. Mengerti, aku segera pergi. Tunggu. Ini adalah cek perak $30.000. Ini adalah dividen yang seharusnya didapat saudara-saudara dari investasi di klub malam kali ini. Bawa turun, bagi-bagikan kepada saudara-saudara. Ini terlalu banyak, kami tidak bisa menerimanya. Aku suruh ambil, ya ambil saja. Bekerja dengan Hidong Sheng, aku jamin. Akan buat yang sukses dan terhormat. Aku Asi, seumur hidup sumpah setia mengikuti Kak Sheng. Aku Chen Hu juga sama. Sibuk dulu. Aku pergi dulu, Kak. Habiskan $30.000 untuk beli hati orang. Hebat juga, Asheng. Aku makin mengagumimu. Kak Ting. Kamu kenapa di sini? Dasar lelaki tak setia. Kalau aku nggak cari kamu, tunggu kamu cari aku. Deng Li Jinrong. Akan adakan pesta ulang tahun di sini, plus pesta promosimu. Cepat sekali tahu. Di samping Yerong memang ada orangnya. Kak Ting. Ada apa? Langsung aja bilang. Janjimu padaku, lupa? Maksudmu, Si Raja Mautli, waktunya jalan. kamu mau bertindak di pesta? Kamu mau ingkar janji? Kak Ting, kamu nggak tahu. Orang tuaku masih di genggamannya. Kalau ada salah langkah, seluruh keluargaku ikut mati. Panic APA? Nggak perlu kamu yang turun tangan. Kamu kuma bantu atur jalan keluar. Kalau berhasil, Aset Legion Wrong. Dan aku, semua jadi milikmu. Gimana? Bantu sedikit aja nggak mau? Jangan lupa, foto aku dan kamu. Kalau sampai ke Legion Wrong, nyawa orang tuamu. Seumur hidup. Paling benci orang ancam pakai orang tua. Baik. Karena kamu mau bunuh si Raja Mautli, dia kalian saling bunuh. Lagian dua-duanya bukan orang baik. Baik. Aku bantu. Nah, gitu dong. Oke, urusan selesai. Ayo, temani kakak ngobrol. Selama ini, sendiri nanggung, capek banget. Aku beneran capek. Kak Ting. Asheng. Badanmu panas banget. Kak Sheng. Inspektur Lei kirim orang bilang, tunggu di Yushuan Lou. Kak Ting. Aku. Lupakan. Kamu sibuk dulu aja. Asheng, ketemu lagi ya. Ada apa kali ini nyari aku? Biar aku tebak, jangan-jangan soal Fu Wenfei? Wah, detektif Lei memang jitu. Nah, aku ini. Nyiapin sedikit hadiah kecil buat bapak. Minta tolong, biarin Fu Wenfei aja, ya? Urusan dinas ya dinas, pribadi ya pribadi. Aku suka caramu. Tapi orangnya nggak bisa dibebasin. Santai dulu, detektif Lei. Coba lihat dulu, pasti bapak tertarik. Bukan barang sembarangan. Emang selain duit, apalagi sih? Bawa pulang aja.
Kalau urusan kayak gini, jangan ganggu aku lagi. Tunggu dulu, Detektif Lei. Bukannya Bapak pengen tahu di mana Scarfa Cekiang? Kamu tahu Scarface Chang di mana? Di mana dia? Dia sembunyi di pabrik di Zabei. Dari mana dapat kabarnya? Detektif Lei, aku punya caraku sendiri. Petunjuknya beneran, sumpah. Gak mungkin aku berani bohongin Bapak. Gak mungkin aku berani nakutin Bapak. Rupanya aku meremehkan kamu. Lon Gang, Detektif Lei nyari aku? Serahkan ke kamu. Bawa banyak orang, jangan sampai dia kabur. Aku udah suruh orang tangkap. Kalau infonya benar, Wenfei bisa kamu bawa kapan aja. Makasih banyak, Detektif Lei. Asheng, kamu orang yang pinter. Kayaknya di King Bang, kamu kurang berkembang. Gimana, pernah kepikiran keluar, buka usaha lain? Detektif Lei terlalu berlebihan. Aku cuma jongos kecil yang ngikutin bos Rong, lari-lari urusin hal. Gak berani mikir yang lain-lain. Detektif Lei, geng Scarfa Cekiang udah ditangkap semua. Emasnya juga ketemu semua. Mantap. Bagus, Asheng. Aku suruh orang jemput Fu Wenfei sekarang. Kok kamu? Godfather aku mana? Bos Rong sibuk, suruh aku jemput. CH. Kalau bukan gara-gara kamu ngatur dari belakang, aku nggak bakal masuk kantor polisi. Sekarang Godfather aku suruh orang ngalamin. Kamu malah sok di sini. Dengar ya, suatu hari nanti aku bunuh kamu. Wenfei, kamu emang pantas di kantor polisi. Tinggalin lagi beberapa hari, biar tenang dulu. Hidong Sheng, berani banget kamu. Berani menyerangku dengan air. Aku masih berani memukulmu. Asheng, berhenti. Hidong Sheng, kamu berani memukulku? Aku akan pulang memberitahu ayah angkatku, ku buat kamu menanggung akibatnya. Wenfei, menyerang petugas polisi adalah kejahatan serius. Menurut undang-undang, kamu harus dipenjara 3 bulan. Kamu bisa keluar berdiri sekarang. Pikirkanlah atas siapa jabatanmu itu. Itu dia. Ada orang yang bisa membebaskanmu hanya dengan satu kalimat. Tentu saja dia juga bisa mengembalikanmu ke penjara hanya dengan satu kalimat. Jadi lebih baik diam saja. Itu bagus untuk semua orang. Inspektur Lei, aku akan mengingatnya. Ayah angkat. Kenapa wajahmu jadi begini? Siapa yang mengganggumu? Apakah itu? Tuan Rong, dengar-dengar Kakak Fei banyak menerima tekanan di dalam kan? Dia bertengkar dengan narapidana lain, hanya luka ringan. Syukurlah kalau begitu. Asheng, terima kasih atas kerja kerasmu untuk urusan ini. Pergi beristirahat dulu. Baik, Tuan Rong. Fei, duduk. Cepat duduk. Fei, kita harus bisa menerima kekalahan kali ini. Anggap saja ini pelajaran. Ingat, kapanpun nanti, kamu harus lebih waspada. Ayah angkat, aku. Hidong Sheng sedang naik daun sekarang. Itu kebaikan sekaligus keburukan. Pohon besar akan menarik angin. Semakin tinggi kamu memanjat, semakin keras kamu bisa jatuh nanti. Kenapa terburu-buru? Posisi saya nanti. Pasti jadi milikmu, NAK. Aku mengerti. Ada informasi tambahan. Ada apakah? Kamu pergi ke kantor Inspektur Kepala Tionghoa, beritahu Inspektur Lei. Katakan bahwa Tuan Rong akan mengadakan pesta ulang tahun di resor panas kawanku. Sekalian merayakan promosi saya jadi ketua kelompok. Mohon dia datang dan berikan kehormatan untuk kita. Oke kak, aku akan segera pergi mengurusnya. Bagus sekali. Dengan adanya Inspektur Lei yang berpengaruh itu, kita punya satu jalan cadangan lagi. Pesta hari ini hanya untuk 2 hal. Yang pertama adalah ulang tahunku. Semua hadiah dari kalian sudah saya terima. Yang kedua,
adalah untuk merayakan kebahagiaan Asheng. Selamat kamu diangkat menjadi ketua kelompok. Gelas ini untukmu. Semua karena bimbingan Tuan Rong, gelas ini seharusnya saya yang berikan untukmu. Mari minum. Selamat, Ketua Hi. Kenapa akhir-akhir ini kamu tidak pernah datang menemuiku? Apakah kamu sudah lupa sama aku? Kak Wen, 2 hari ini aku benar-benar terlalu sibuk. Bos Fang telah datang, saya tidak menyambutmu dengan baik ya. Acara sebesar ini, tampaknya Tuan Rong tidak senang dengan kedatanganku ya. Tidak sama sekali, tidak sama sekali. Hanya saja kami tidak tahu bahwa Bos Fang akan datang secara tiba-tiba. Ada urusan apa ya? Hari ini adalah ulang tahunmu, aku datang untuk memberimu ucapan selamat. Sudah saya siapkan hadiah kecil, semoga kamu bersedia menerimanya. Terima kasih banyak, Bos Fang sudah repot-repot mengeluarkan biaya. Sudah kamu tidak keberatan saja sudah bagus. Lagi pula, kali ini aku datang untuk berterima kasih pada Tuan Hi. Kalau bukan karena dia, dendam putriku tidak akan bisa terbalaskan. Oh ya. Asheng, cepat bersulang untuk Bos Fang. Bos Fang, kamu terlalu berlebihan. Aku minum yang ini habis. Baiklah, saya sudah tua, sedikit kelelahan. Saya mau naik ke lantai atas untuk beristirahat sebentar. Oh ya, Asheng. Tolong gantikan saya menemani Bos Fang minum beberapa gelas lagi ya. Tenang saja. Apakah barangnya sudah siap? Bos Fang, kamar mandi ada di lantai 2, silakan lewat sini. Tidak usah, aku bisa pergi sendiri. Kalian makan duluan. Kenapa kamu terus lihat jam tangan? Apakah kamu buru-buru mau keluar? Kak Wen, aku tidak kok. Lihat jam tanganku ini bagaimana? Ini kan yang baru dibeli, belum pernah dipakai. Jadi tanpa sadar sering melihatnya. Cuma sebuah jam tangan doang kan? Nanti aku akan belikan banyak lagi untukmu. Oh ya, aku dengar pemandian air panas di Toyo ada kolam renang dalam ruangan. Temani aku mandi santai ya. Baju yang aku pakai ini bikin panas sampai berkeringat. Aduh. Kenapa Bos Fang belum kembali juga ya? Begini, aku pergi cek dulu, kita bahas nanti ya. Cepat, bawa aku ke kamar. Kamu gagal. Rubah tua itu, dadanya memakai pelindung baja. Kenapa aku sepertinya mendengar suara Fang Ting? Cepat pakai baju, aku sudah siapkan mobil di pintu belakang, cepat pergi. Tidak, kita perban dulu, darahnya bisa menetes ke koridor. Sudah tidak sempat. Ini. Cepat sembunyi di lemari. Sembunyi yang baik. Kok kamu datang? Bos Asheng Fang, sudah ketemu belum? Kok kayak habis perang gitu? Keringetan semua. Ya kan orangnya belum ketemu, jadi panik. Gimana kalau kita turun lagi cari cepat-cepat? Buru-buru apa sih? Kan ada pemandian di sini, temani aku berendam dong. Nanti juga adem. Masalahnya ketahuan. Kalau Li Jinrong langsung tahu. Aku yang repot. Kak Wen. Yerong masih di atas kan? Takut apa? Dia kan gak tahu. Sudahlah. Lihat kamu gitu, aku berendam sendiri aja. Kamu sini. Bantu buka kancing kipaoku, aku agak gerah. Mau ganti baju yang lebih adem. Aku ini orangnya kikuk.
Buka atau enggak? Ayo, minum. Jangan minum lagi. Fangting melukai Rong. Cari si imut ini untukku. Bapak angkat. Aku tahu Fangting di mana. Yakin? Di kamar lantai 2. Ini bukan main-main lo, yakin? Seriusan. Aku lihat sendiri mereka naik ke lantai 2. Sekarang bawa aku ke sana. Benar ada hal ini? Aku akan kirim dia ke Sungai Huangpu, jadi makanannya ikan. Ayo pergi. Buka. Kamu melihat apa? Enggak apa-apa. Bantu ambilkan kaos pendek putih di tasku. Ini. Diam aja ngapain? Ambil. Ini. Jahat. Kok kamu keluarin semua baju dalam orang? Aku enggak. Aku enggak sengaja. Aku lihat kamu tuh. Sengaja banget. Sayang. Baju ini gue pakai mandi. Bagus enggak? Hi Dongsheng, buka pintu. Sial. Lemari ini kecil banget, nggak muat orang. Terus gue harus ngumpet di mana? Jangan-jangan lu mau gue masuk ke bak mandi? Gue nggak bisa tahan napas lama-lama. Hi Dongsheng. Buka pintunya. Ngegas apa sih? Gue mabok, mau istirahat bentar nggak boleh? Jangan pura-pura, buka. Wen Fei, lu gila ya? Fangting mana? Fangting apaan? Di sini cuma gue sendiri. Sheng. Pak Rong. Cewek Fangting tadi tusuk gue 3 kali. Sekarang dia hilang. Wen Fei bilang lu sembunyikan dia, bener enggak? Pak Rong. Coba lihat. Rumah gue segini kecil, mana ada tempat buat sembunyiin orang? Siapa bilang? Bawah ranjang, bak mandi, lemari, semuanya bisa buat sembunyi. Gue mau geledah. Ini rumah gue, ngapain lu geledah? Gue udah bilang. Fangting nggak ada di sini. Masih aja ngel, gue jelas lihat kalian berdua, satu depan satu belakang. Naik ke lantai 2, gue masih di pojokan. Dengar suara Fangting. Masih berani bilang dia nggak di sini? Dengar nggak, ayah? Fangting ada di lemari. Sheng, kasih gue penjelasan. Sial, jangan-jangan suara itu Fangting? Gimana? Nggak bisa ngeles lagi? Sayang, si anjing ini keras kepala banget. Mingger. Boleh geledah. Tapi kalau nggak ada orang, gimana? Kalau di dalam nggak ada orang, gue kasih lu. Klub termahal di Paramount, yang paling laku. Plus gue sungkem 3 kali ke lu. Oke. Ingat kata-kata lu. Sheng, jangan coba-coba main tipu. Atau, jangan salahin gue kalau gue kejam. Pak Rong, saya. Kakak ipar, kenapa kamu di sini? Mereka semua tidak ada. Saya cuma pinjam kamarnya buat mandi air panas. Terus ngapain kamu sembunyi? Dan juga Sheng. Kenapa kamu nggak bilang langsung? Pak Rong. Saya cuma masuk ganti baju, siapa tahu Wen Fei. Begitu masuk langsung tendang pintu. Masa saya nggak sembunyi? Iya Pak Rong, tadi saya mau keluar ngasih tempat. Kak Fei langsung masuk tendang pintu. Teriak-teriak nyari Fangting. Saya nggak sempat jelasin. APA. Kebetulan banget,
Ayah. Memang segitu kebetulannya? Pak Rong, saya sumpah. Di rumah saya nggak ada Fang Ting. Tapi saya tahu, kakak ipar ganti baju, saya nggak ngasih tempat. Masih satu kamar sama dia. Menurut aturan geng, ini pelanggaran besar. Gini deh, bar Paramount Cafe saya nggak mau. Sujud juga nggak usah. Bagaimana? Cuma 2 kalimat, ringan-ringan aja selesai? Kalau Pak Rong nggak puas, sesuai aturan geng. Saya rela 3 pisau 6 lobang buat minta maaf. Jangan bicara. Kamu bantu saya malah bikin saya celaka. Kuma 3 pisau 6 lobang? Oh, ayo lakukan. Kenapa? Cekat? Berhenti. Akhirnya datang juga. Inspektur Lei, lama tidak bertemu. Hari ini ada waktu datang? Dulu, Asheng bantu saya pecahkan kasus perampokan. Dia orang pintar, saya dengar hari ini dia naik jadi kepala cabang King Bang. Saya sengaja datang ucapin selamat, tapi lihat keadaannya. Saya datang nggak tepat waktu. Inspektur Lei bercanda. Cuma urusan keluarga, sudah selesai semua. Terus kaki bapak ini? Jada. Agak capek, saya harus pulang tidur. Sheng. Jamu baik-baik Inspektur Lei. Pak Rong. Tenang saja. Malam, datang ke ruang baca. Ayah angkat. Cuma segini saja? Kenapa terburu-buru? Orang tuanya masih kupegang erat di tanganku. Kurasa dia tidak bisa membuat masalah besar. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Kamu hati-hati sendiri ya. Inspektur Lei. Terima kasih banyak untuk hari ini. Kalau bukan karena kamu yang datang tepat waktu. Kaki ini mungkin sudah tidak bisa aku selamatkan di sini. Simpan saja basa-basinya, Asheng. Kamu berterus terang saja padaku. Fang Ting. Kamu yang menyembunyikannya kan? Inspektur Lei. Apa maksudmu dengan ucapan itu? Golden Phoenix ingin membunuh Li Raja Neraka. Kamu yang menyiapkan jalan keluar untuk Golden Phoenix, bukan? Mata-mataku tidak sedikit lebih banyak daripada kelompok King. Masalah Fang Ting yang datang menawar syarat denganmu. Aku sudah mendengarnya sejak lama. Inspektur Lei, aku juga dipaksa, aku tidak punya pilihan. Li Jinrong, dia menahan orang tuaku. Dia mengancam nyawa kedua orang tuaku, aku tidak punya pilihan lain. Tidak heran itu benar. Ada beberapa hal. Mungkin kita bisa bekerja sama. Apakah tempat ini aman? Aku memang punya tempat yang aman. Lausi, Kak Sheng. bawa Inspektur Lei ke ruang rahasia. Baik, Inspektur Lei, silakan lewat sini. Bagaimana menurutmu? Ayo. Sheng, kamu benar-benar memberiku kejutan, tidak terduga, benar-benar tidak terduga. Bahkan hubungan dengan Kepala Inspektur Umum, kamu juga bisa menjalinnya. Sekarang bukan waktunya bicara ini, aku akan mengirimmu keluar dengan aman dulu. Hati-hati jika Tuan Rong datang balik menyerang, nanti kita berdua bisa mati keduanya. Ayo pergi. Ini, iya, Satu Li Raja Neraka, satu Golden Phoenix. Tidak ada yang bersih tangan mereka, menyelundupkan candu, menjual orang. Membayar pembunuh untuk membunuh orang, Samuel perbuatan itu, benar-benar kijum tanpa perkemanusian. Tapi saat ini aku belum mendapatkan bukti kuat yang bisa menghukum mereka selamanya. Sheng, aku ingin minta bantuanmu. kenapa memilih saya? Karena aku sudah memeriksa latar belakangmu, kamu tidak pernah melakukan hal jahat. Kamu masih memiliki hubungan baik dengan teman-teman tukang becak. Kamu punya prinsip sendiri, makanya aku memilihmu. Baik, aku bisa membantumu. Mencari bukti Li Jinrong. Tapi Fang Ting, Aku tahu kamu bekerja sama dengan Fang Ting. Tapi Asheng, aku harus mengingatkanmu. Dia cuma memanfaatkanmu. Orang sepertinya dia, tidak mungkin memberikan hati yang tulus kepada siapapun. mengerti. Aku akan mempertimbangkannya. Baik, aku menunggu kabarmu.
Tuan Rong. Man Wen, hari ini kamu berada di kamar Hidong Sheng. Apa yang sebenarnya terjadi? Tuan Rong. Mengapa kamu masih meragukan ini? Hidong Sheng itu. Dia cuma seorang tukang becak. Bagaimana mungkin aku menyukainya? Kamu berpikir terlalu banyak. Itu cuma salah paham, kok. Baik. Aku akan percayamu kali ini. Sudah cukup larut. Kembali ke kamar dan istirahat dulu. Baik. Aku menunggumu di kamar. Tuan Rong. Aku datang. Hidong Sheng. Aku dibunuh di wilayahmu. Bagaimana kamu mau membersihkan namamu? Pergi bunuh Golden Phoenix. Tuan Rong. Aku bangkit. Bukan berusaha sebaik mungkin. Harus benar-benar membunuhnya, mengerti? Baik. Selama kamu membantuku menyingkirkan Golden Phoenix, aku akan mengantarkan kedua orang tua MU ke perumahan wisata air panas. Bagaimana? Kamu sudah lebih dari sekali mengancamku dengan orang tuaku. Baik, kamu pergi dulu. Ayah angkat. Bagaimana jika dia berhasil melakukannya? Anda benar-benar berniat melepaskan orang tuanya. Menwen si imut ini. Kalau bukan takut menggagalkan rencana, dia sudah lama dibuang ke sungai Huangpu. Li Jinrong itu kejam, licik dan berpengalaman. Li Jinrong ingin mencaplok Jin Fenghuang. 7 kapal penyelundup di dermaga Xiaguan. Setelah berhasil, keluarga Hidong Sheng akan dibungkam selamanya. Memusnahkan ancaman, memang benar. Raja Nerakali. Kau kejam sekali. Kalau kau mulai duluan, jangan salahkan aku membalas. Asi. Ada apa, Kak Sheng? Aku ingat Gedung Dongyang dan dermaga Xiaguan ada di timur kota. Dulu kau sering narik penumpang di sana. Kau kenal dua tempat ini nggak? Kino, sangat Kino. Dua tempat ini jaraknya dekat, tapi dermaga Xiaguan cuma dermaga kecil. Nggak ada yang istimewa. Kalau Gedung Dongyang, itu luar biasa, lokasinya dikonsesi. Banyak orang kaya tinggal di dalamnya, sekelilingnya banyak polisi. Masuk keluar harus diperiksa. Sangat ketat. Oh ya Kak Sheng, kenapa tanya dua tempat ini? Nggak apa-apa, kau istirahat dulu. Oh iya. Kalau ada yang cari aku, bilang aja aku sudah tidur. Oh Kak Sheng. Sheng. Kau buru-buru datang lewat malam begini. Apa ada kabar tentang bukti kejahatan Raja Nerakali? Sedang diselidiki. Malam ini aku datang, mau minta tolong Inspektur Lei. Bantu aku. Katakan. Aku sudah tahu di mana orang tuaku. Mereka ditahan Raja Nerakali. Di Gedung Dongyang. Tempat itu kan kau tahu, aku nggak bisa main paksa. Jadi aku minta bantuan Anda. Gedung Dongyang. Li Jinrong menahan orang tuamu. Di konsesi. Sheng. Bukan aku nggak mau bantu, cuma gelar kepala inspektur Tionghoaku ini nggak punya pengaruh di konsesi. Benar-benar nggak ada cara. Ada. Inspektur Lei, dermaga Xiaguan dekat dengan Gedung Dongyang. Anda tahu kan? Tentu saja aku tahu. Tapi, apa hubungannya dengan menyelamatkan orang tuamu? Kalau terjadi baku tembak di dermaga Xiaguan, gimana? Good example. Para bos di kediaman Dongyang yang takut mati itu pasti panik dan akan menarik polisi sekitar untuk memeriksa situasi. Nanti, saat penjaga kediaman kosong, itulah kesempatan untuk selamatkan orang tuaku. Rencananya bagus, tapi kamu, gimana caranya bikin baku tembak di dermaga Xiaguan? Aku yang atur. Tunggu kabar dariku. Hidong Sheng mau ketemu kamu. Geledah dulu. Baru boleh masuk. Saya. Geledah. Siapa yang berani sentuh aku?
Kalau kemarin malam aku nggak pinter cari akal. Kamu bisa keluar dari hotel dengan selamat? Sekarang main geledah gini. Apa? Mau bunuh saksi? Sheng, kita semua orang pintar. Roger Rockley Casey Perintah APA. Kita berdua tahu. Kak Ting. Kalau aku Hidong Sheng datang buat ngerjain kamu. Nggak akan sendirian. Aku datang buat bantu kamu. Oh, Pembicaraan selanjutnya, ini soal hidup mati kita berdua. Kamu yakin aku bisa? Suruh mereka dengar? Killer Simua. Kak Ting, jangan-jangan dia. Aku percaya, Sheng orang pintar. Nggak akan taruh nyawanya di ujung tanduk. Killer. Sekarang bisa bicara? Sekarang. Belum. Hidong Sheng, kamu main-main sama aku. Aduh. Kemarin kalau bukan karena aku, kamu udah mati. Kamu punya pilihan? Kalau aku mati, kamu bisa hidup. Oke deh. Kalau gitu, lebih baik kita berpisah jalan. Kamu. Sheng. Masalah kemarin, aku terlalu gegabah. Salah aku. Jangan marah. Kita selalu berada di garis perjuangan yang sama. Aku punya cara untuk menundukkan Lian Wang. Cuma saja, aku tidak percaya padamu. Apa maksudmu? Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Aku mau mengambil bunga terlebih dahulu. Bicarakan hal yang penting dulu. Kenapa harus terburu-buru? Kalau tidak mengambil bunga, bagaimana aku bisa memastikan? Apakah kamu benar-benar sehati dengan aku? Aku harus memastikannya dulu. Apakah kamu sehati dengan aku? Aku harus waspada terhadapmu setiap saat, menurutmu. Apakah ini bukan hal yang penting? Semua laki-laki busuk itu sama saja. Baiklah. Sheng, kalau kamu memang menginginkannya, aku akan berikan padamu. Bukan begitu, Kak Ting? Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu melepas pakaianku tanpa alasan? Apa maksudmu? Apakah kamu menarik kembali ucapanmu? Maksud apa? Kapan aku bilang mau? Bunga seperti ini? Hanya mau mencuri keuntungan dariku secara cuma-cuma. Bagaimana bisa disebut mencuri keuntungan secara cuma-cuma? Bukannya kamu sendiri yang bilang. Cepat atau lambat kamu akan jadi milikku. Kenapa? Aku tidak boleh menikmatinya lebih awal? Bunga apa yang sebenarnya kamu inginkan? Katakan secara jelas sekali saja. Aku butuh informasi dari kamu tentang pelabuhan Siaguan. Informasi detail tentang kapal penyelundupan. Untuk apa kamu butuh info itu? Lian Wang memberiku perintah mati, dia menyuruhku membunuhmu. Untuk membuktikan bahwa aku bersih dari tuduhan. Kalau tidak dapat info ini, bagaimana aku bisa mendapatkan kepercayaannya? Kalau tidak bisa mendapatkan kepercayaannya, bagaimana aku bisa mencari cara untuk membunuhnya balik? Baiklah. Aku akan bantu kamu. Sekarang bolehkan kau ceritakan? Apa rencanamu? Kita akan bermain drama, berpura-pura mati untuk keluar dari situasi ini. Berpura-pura mati? Sekarang Lian Wang mengawasimu sama seperti mengawasi pencuri. Kamu sama sekali tidak bisa mendekatinya, kecuali kalau kita berdua bekerja sama memainkan sebuah drama. Kamu berpura-pura mati untuk mendapatkan kesempatan mendekatinya. Kamu tidak akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuhku, kan? Apa untungnya bagi aku kalau membunuhmu? Apakah aku mau mengkhianati dua orang berpengaruh besar di Shanghai pada saat yang bersamaan? Baiklah. Bagaimana cara kerjanya secara detail? Besok aku akan memberitahu Raja Yan Li. Aku sudah mengetahui keberadaanmu. Kamu pergi ke dermaga Siaguan untuk memeriksa barang seperti biasa. Nanti aku akan mengatur orang untuk menyerangmu di jalan. Kamu pura-pura tertembak mati. Aku akan membawa jenazahmu kembali untuk melaporkan tugas. Saat itulah kesempatan terbaik untuk membunuhnya. Oh ya. Ini tulisan tangan Fang Ting. Sheng, habit sekali kamu. Katakan, bagaimana kamu ingin aku bekerja sama denganmu? Fang Ting bisa di Shanghai Bun. Bertahan selama bertahun-tahun, dia bukan orang sembarangan. Kalau dia merasakan ada sesuatu yang mencurigakan, dia pasti akan waspada. Sudah berapa kali kita melewatkan kesempatan membunuhnya? Apa rencanamu?
Aku ingin Anda besok menyebarkan semua anak buah Anda. Suruh mereka mencari dia dengan semua kekuatan, dan membuat onar di tempatnya. Buat keribuan sebesar mungkin, biar semua orang tahu. Anda marah tapi tidak bisa menemukan dia. Betul. Dengan begitu, dia tidak akan curiga dan mengira dirinya aman. Kemudian dia akan pergi ke dermaga Xiaguan untuk memeriksa barang. Lalu kamu membawa pasukan elit kecil untuk menangkapnya sekaligus. Aku merasa ada yang tidak beres di sini. Tidak bagus, rubah tua itu sudah curiga. Tuan Rong. Setelah besok, aku akan kembali membuat prestasi besar untukmu. Nanti-nanti. Katakan, apa yang kamu inginkan? Orang tua saya sudah bekerja keras setengah hidup, sampai tua tidak pernah menikmati kehidupan. Aku ingin meminta 50.000 tael perak dari Anda. Anak kecil ini sungguh rakus, semakin kamu rakus, aku semakin senang. Fang Ting sudah bertarung melawanku bertahun-tahun. Kalau kamu berhasil bantu aku menyingkirkannya, 50.000 tael perak. Aku tidak akan ragu sedikit pun memberikannya. Terima kasih Tuan Rong, besok. Fang Ting pasti tidak akan bisa lolos. Baik, kamu pergilah. Aku akan suruh mereka bekerja sama penuh denganmu. Sayap. Ayah angkat. Apakah Anda benar-benar percaya padanya? Antak jaga-jaga, kirim orang yang cerdik. Untuk mengawasinya dengan ketat. Setiap gerak-geriknya, aku harus tahu semuanya dengan jelas. Kalau begitu aku sendiri yang akan mengawasinya. Kepala pelayan Wang. Di mana toilet? Aku mau buang air. Kak Sheng, ada di sudut utara lantai 2, saya antar kamu. Tidak perlu. Aku bisa pergi sendiri. Asheng, Kak Wen. Gimana kabarnya? Li Jinrong bikin susah kamu nggak? aku datang buat kasih tahu hal penting. Li Jinrong, dia udah tahu semuanya. Dia rencananya, abis kamu selesain Fang Ting, baru kita, sama orang tua, dibabat habis. Butler Wang, Hidong Sheng mana? Udah pergi? Kak Sheng, ke toilet lantai 2. Udah berapa lama? Baru aja pergi. Terus, Nona Men Wen juga ke sana. APA. Dia juga ke sana. Tenang, jangan panik. Asheng, kamu udah tahu semuanya? Dari awal, aku nggak pernah percaya. Si Li Jinrong tua yang licik itu. Terus kamu pasti ada cara, kan? Aku bakal jagain kamu. Asheng, aku percaya sama kamu. Asheng, malam ini, aku mau kamu nemenin aku. Ada orang, cepat pergi. Wah, Kak Fei, buru-buru mau ke toilet ya? Iya, buru banget. Sendirian aja? Masa iya? Aku kan gak punya kebiasaan. Ke toilet bareng orang. Gimana? Kak Fei punya hobi aneh gitu? Hidong Sheng. Besok, aku bakal bikin kamu mati tanpa mayat utuh. Asheng, aku dateng. Kak Wen, beneran dateng? Terus, soal Yerong? Gak takut. Besok udah lewat. Semuanya selesai. Asheng, kamu mungkin gak percaya. Aku emang ikut Yerong, tapi dia udah lama gak bisa. Hubungan aku sama dia cuma nama doang. Kak Wen, kamu
besok semuanya belum pasti. Malam ini, aku akan menyerahkan diriku padamu. Aku ke kamar mandi dulu. Kak Wen, kamu sangat cantik. Asyeng, malammu pertama kali tinggal di rumah kami juga seperti ini. Tapi, kamu terlalu penakut waktu itu. Hari itu aku tidak tahu apakah kamu sungguhan. Asyeng, aku serius denganmu. Selalu serius. Aku tahu. Aku akan menjagamu dengan baik. Kak Sheng, Tidak apa-apa. Silakan pergi. Aku akan menunggumu. Aku akan segera kembali. Inspektor Lei datang mencarimu. Inspektor Lei. Sheng, orangku sudah memeriksa secara diam-diam sore ini. Orang tuamu memang berada di Gedung Timur. Bagaimana dengan situasi di pihakmu? Nanti setelah tembakan berbunyi di dermawan Guan, polisi dari Gedung Timur akan datang menyelidiki. Inspektor Lei, kamu manfaatkan kesempatan itu untuk menyelamatkan orang tuaku. Aku akan membawa Fang Ting yang berpura-pura mati ke tempat Raja Iblis Li. Kamu datang setelahnya, kita habisi mereka sekaligus. Bagus, 1 panah 3 sasaran. Hidong Sheng akan bergerak. Hidongsheng, apa yang mau kamu lakukan? Jin Feng Huang. Hari ini adalah hari kematianmu. Kamu sungguhan? Serang. Bunu Hidong Sheng. Cutting. Wen Fei sedang mengawasi dari seberang. Kalau tidak aktingnya cukup nyata, bagaimana rubah itu mau menggigit kail? Mereka benar-benar bertarung. Nakal Hidong Sheng itu benar-benar mau membunuh. Kaceng, Hidong Sheng anak nakal itu benar-benar berhasil mundur. Jin Feng Huang benar-benar mati. Chuan Rong pasti akan memberi hadiah besar untuk Kak Sheng. Menurutku, posisi wakil ketua King Bang ke depannya pasti milik Shengga. Terima kasih atas kerja kerasnya, saudara-saudara. Aku, Hidong Sheng, tidak akan mengecewakan kalian semua. Kembalilah dulu ke markas, tunggu di sana. Aku akan membawa mayat Golden Phoenix untuk melapor ke Master Rong. Baik. Ayo pergi. Hei, bagaimana kalau kita manfaatkan kesempatan ini untuk menghabisi Hidong Sheng? Jangan bodoh. Membunuhnya bukan urusan kita. Ayo, kita kembali untuk memberi kabar gembira pada ayah angkat. Maaf, Jieting. Ayah angkat. Golden Phoenix sudah mati. Aku melihat langsung Hidong Sheng menembaknya mati di dekat konsulat Jepang. Bagus. Bagus sekali. Mulai sekarang, dermaga Siaguan dan kapal-kapal penyelundup ini semua milik King Bang. Ayah angkat. Setelah kematian Golden Phoenix itu, ayah Hidong Sheng
sudah tidak berguna lagi. Kalau begitu, apakah kita harus? Saatnya. Sekarang juga pergi ke konsulat Jepang. Bawa dua orang tua itu ke sini. Saya Pak? Master Rong, Sayangku, kenapa? Buru-buru mau memberitahu pacarmu? tidak, Master Rong. Aku hanya tidak sengaja menjatuhkan nampan teh. Hidongsheng itu, dia cuma tukang tarik becak. Mana mungkin aku tertarik padanya? Sayangku, sampai sekarang masih berani membohongiku. Kau pikir aku tidak tahu kau menginap di mana kemarin? Ayah angkat. Bagaimana kalau serahkan sayangku ini padaku? Aku akan bantu ayah mendidiknya dengan baik. Tidak usah buru-buru. Sekarang juga pergi ke konsulat Jepang. Bawa orang tua Hidongsheng ke sini. Mengerti. Sayangku. Setelah dua orang tua itu sampai, Hidongsheng akan seperti ikan di talenan. Lihat bagaimana dia melawanku. Nanti, di hadapannya, aku akan menghabisi kau. Tidak. Aku melihat sendiri Hidongsheng. Di dekat gedung Dongyang, tembak dia langsung. Dekat gedung Dongyang. Tembak Jin Feng Huang mati. Orang tua Hidongsheng ditahan di sana. Simeda ITU. Di dalam ini, pasti ada yang aneh. Kepala rumah tangga. Tuan Rong, masakin saya imit ini ke penjara bawah tanah. Tidak. Jaga ketat. Ya, dan segera siapkan mobil. Aku akan ke gedung Dongyang, lihat apa yang terjadi. Ya. Jangan. Jangan, Tuan Rong. Jangan. Pelabuhan Siaguan, terjadi perkelahian. Bagus. Ayo, selamatkan orang tua Asheng dulu. Hello. APA, tugas darurat dari markas? Sekarang? Lalu soal gedung Dongyang? Gedung Dongyang apa? Tugas darurat markas, ngerti? Jangan banyak bicara. Cepat bertindak. Ya, paham. Jangan melawan perintah. Markas tiba-tiba memberiku tugas lain. Melarangku ke gedung Dongyang. Lalu bagaimana dengan Paman Hi? Ada yang menghalangi aku menyelamatkan orang. Tampaknya di belakang Li Jinrong. Ada orang yang lebih besar. Langang, Hatter. Segera bawa satu tim saudara yang bisa dipercaya. Ikuti Asi ke gedung Dongyang untuk menyelamatkan orang. Ingat. Cepat dan sembunyi-sembunyi. Paham. Ayo, Inspektur. Apa katamu, Tuan? Telepon Li Jinrong terus tidak bisa dihubungi. Si bodoh ini. Diawasi orang saja tidak tahu. Apa perlu? Kirim orang untuk memberitahunya. Di bawahnya ada pengkhianat. Hidongsheng. Sudah bekerja sama dengan Leluo. Segera akan menyelidikinya. Jika dia tidak bisa lepas hubungan dengan cepat dan menyusahkan aku yang pertama akan membunuhnya. Ya. Inspektur Lei, terkena jebakan pengalihan perhatian. Ada APA? Rencana berubah. Li Jinrong sendiri membawa orang ke gedung Dongyang, mau membunuh orang tuaku. Kamu yakin? Kenapa dia tiba-tiba kembali? Pasti curiga. Aku harus kembali menyelamatkan mereka. Lalu rencana kita bagaimana? Kita jalanin aja dulu, lihat perkembangannya. Di ruangan paling dalam. Cepat, bro. Untung datang tepat waktu. Bukan om tante, kita kena jebakan. Cepat pergi, ayo pergi. Untung aku siapin cadangan, udah pindahin orangnya lebih dulu. Mau cari gimana? Ayo pergi. Berhenti. Taruh orang itu. Lempar karung goni itu. Langgang, ini urusan internal King Bang. Kamu yakin mau ikut campur? Atas nama kantor polisi, aku perintahkan kamu.
Wenfei, lepaskan orangnya. Atau aku tembak. Tunggu dulu. Kalau aku nggak mau lepasin, gimana? Li Jinrong, mau melawan perintah kantor polisi? Bercanda, Inspektur Lan. Kedua orang ini pekerja di perusahaan dagangku. Ada kontrak kerja dengan cap jempol mereka sendiri. Atas dasar APA kamu bawa mereka? Ini perintah Kepala Inspektur Lei. Kepala Inspektur Tionghoa pun. Lalu kenapa? Aku, Jinrong, Shanghai. Udah berkecimpung bertahun-tahun, bukan orang yang gampang ditakuti, Inspektur Lan. Beberapa hal, lebih baik jangan diselidiki terlalu dalam. Awas nanti malah celaka sendiri. Kamu mengancam kantor polisi? Aku cuma mengingatkan saja. Keruh begini, lebih baik jangan diinjak. Kalau kepala inspektur mau orangnya, bisa datang sendiri minta padaku. Wah, sombong sekali. Tuan Rong, mohon kebaikan hati Anda. Tuan Rong, Jin Feng Wang sudah disingkirkan, hal yang Anda perintahkan. Sudah saya selesaikan. Mohon lepaskan orang tua saya. Kalau urusannya sudah selesai, kenapa kamu malah suruh orang kantor polisi? Carry orang tuamu? APA maksudnya? Tuan Rong, Anda salah paham. Beberapa hari lalu, kebanyakan minum. Hati ada sedikit kekhawatiran, jadi minta tolong Inspektur Langang. Bantu cari kabar. Begitu dengar Anda di sini, saya langsung buru-buru datang. Ini semua properti, akta tanah atas nama Jin Feng Huang, serta kontrak pengapalan dan pelabuhan. Semua ada padaku. Asalkan Anda lepaskan orang tua saya. Saya rela menyerahkan separuh asetnya untuk menghormati Anda. Baik. Tapi, yang aku mau semuanya. Tidak masalah. Asal Anda bebaskan mereka, semuanya milik Anda. Papa angkat. Boss. Mayat Golden Phoenix Hylong. Tunggu. Tuan Rong. Apa maksud Anda? Karena Anda bilang Golden Phoenix sudah mati. Saya harus lihat sendiri mayatnya, baru bebaskan orang tua Anda. Baik. Orangnya ada di mobil saya. Tuan Rong. Biar saya lihat baik-baik. Wajah terakhir Golden Phoenix ini. Tuan Rong. Apa maksudmu ini? Kamu pikir bisa bohongi saya? Hampir saja berhasil, tapi ketahuan juga olehmu. Pura-pura mati untuk kabur. Trik bagus, sayangnya sia-sia. Oh ya? Kak Ting, jangan tembak. Kenapa? Cekat? Sarakan Senua aset Golden Phoenix. Baik. Saya berikan. Apa itu? Di atas. Ada pantulan. Apa itu? Teropong sniper? Inspektur Lei datang. Sudah semua saya berikan, bebaskan orang tua saya. Sudah sampai sini, bermimpi saja. Aksi. Penembak rundu. Cepat mundur, pergi. Li Jinrong, Dasar Binatang. Tenang, kamu kira cuma kalian berdua bisa bunuh saya? Sheng. Aksi. Bajingan kecil. Sekarang giliranmu, saya bunuh dulu. Berhenti.
Hidong Sheng. Kamu menang. Ini kunci ban HSBC. Di dalamnya ada semua harta saya. Saya tidak mau mati, bebaskan saya. Bawa pergi. Ayah, Bibi. ibu, ada yang terluka? NAK, kamu tidak terluka kan? Ibu cuma khawatir, takut ada apa-apa padamu. Ibu, Dua tumor ganas di Shanghai akhirnya diberantas. Sheng. Kontribusimu sangat besar. bukannya masih ada otak di balik layar yang belum tertangkap? TAPI. Setelah ekornya mulai terlihat, suatu hari pasti akan tertangkap. Bagaimana dengan Menwen? Dia dikurang li Jin Rong di penjara bawah tanah. Tunang, sudah kusuruh orang untuk menyelamatkannya. Rencana selanjutnya? Bantulah aku di kantor polisi. Kepala Detektif Lei. Saya hargai niat baikmu. Tapi sifat saya liar. Saya khawatir tidak tahan dengan aturan-aturan ketat. Tidak apa, aturan bisa disesuaikan. Saya tidak akan terlalu mencampuri urusanmu. Orang di balik layar itu sangat licik, saya masih butuh bantuanmu. Mari kita terus bekerja sama. Beri saya cuti dulu beberapa hari. Kita bicara lagi nanti. Baik, bubar. Sayap. Ayah. Ibu. Mari kita pulang. Baik. Sheng. Aku datang. Kenapa masih diam saja? Ayo. Datang. Makanan kesukaan anak kita. Keluarga harmonis, segalanya lancar. Silakan makan. Ibu sudah capek. Sheng Ji. Chen Hu seumur hidup paling kagum pada Anda. Membawa kami dari menarik becak sampai sekarang. Menumbangkan lisi penjaga neraka dan Phoenix emas ini, ikut Anda, sungguh berharga. Kak, terima kasih. Kalau bukan karena dulu Anda menolong kami berdua, saat ini kami berdua mungkin masih angkut barang di pelabuhan. Mulai sekarang, Kak, Anda suruh kami ke timur, kami takkan ke barat. Anda suruh kami menganggur, kami takkan cari kerja. Hidong Sheng bisa seperti sekarang ini. Karena kalian semua kompak, berjuang bersama. Ini prestasi. Kita semua. Gelas anggur ini, untuk persaudaraan, untuk masa depan. Li Jinrong, Li Jinrong. Kau benar-benar memberiku hadiah besar. Katakan, haruskah aku selamatkan nyawamu? Tahun 25 Republik, 18 Desember. Li Juilian berkhianat. Wen Fei menghinaku di jalanan. Li Jinrong sangat curiga. Orang tua terjebak di konsulat Dongyang, tak ada yang menolong. Pang Ting tak bisa dipercaya. Lei Luo mungkin bisa diandalkan. Ini adalah kau. Ternyata informasi ini
Orang yang menyelamatkanku selalu adalah diriku sendiri. Diriku di kehidupan sebelumnya. Jalan ini, aku sendiri yang memilihnya. Hanya aku yang bisa terus melangkah maju.